في قوله تعالى آية لهم على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما يركبون فيه. Ayat yang ke-41 daripada surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatul lahum, dan tanda lahum bagi mereka, bukti kebenaran kami dan kebesaran kami, lahum bagi mereka orang-orang kafir yang mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda dan bukti bagi mereka ala qudratina, atas kuasanya kami. Di antaranya mereka mengingkari hari dibangkitkan kembali manusia setelah mereka meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan tanda kebesarannya dan kekuasaannya. Kemarin sudah dibahas panjang lebar yang berkenaan dengan kaun dan falak, berkenaan dengan astronomi, berkenaan dengan matahari, bulan dan bumi. Maka kemudian di sini juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala nyatakan anna hamalna dzurriyyatahum, sesungguhnya kami telah membawa akan dzurriyyat mereka. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah lain dzurriyyatihim, jamak muannatsis salim. Kalau di sini di qiraat Hafs dzurriyyatahum mufrad, walaupun mufrad tapi maknanya banyak. Kalau di qiraat selain Hafs itu jamak muannatsis salim, yaitu dzurriyyatihim. Apa maksud dzurriyyat di sini? Ai aba'ahumul usula, yaitu aba'ahum, ayah-ayah mereka, al-usul, yaitu dari kakek moyang mereka. Usul itu mulai ayah, kakek sampai ke atas, datuk-datuk kita. Kenapa Al-Imam As-Suyuti mentafsirkan di sini ay aba'ahumul usul, yaitu yang dimaksud dengan dzurriyyat adalah kakek moyang, datuk-datuk mereka. Kenapa beliau jelaskan seperti itu? Karena dzurriyyat itu memiliki dua arti, memiliki dua makna. Dzurriyyat juga bisa diartikan keturunan, tapi dzurriyyat juga bisa diartikan datuk dan kakek moyang. Satu lafaz memiliki dua makna yang berbeda. Mungkin kalau kita tidak belajar tafsir, ketika mendengar kalimat dzurriyyat, maka yang terlintas di benak kita adalah anak cucu dan keturunan. Padahal yang diajak bicara ketika itu adalah orang-orang kafir yang ada di kota Mekkah. Masa kami yang membawa anak cucu dan keturunan mereka? Padahal yang dimaksud adalah kakek moyang, datuk-datuk mereka. Kan tidak nyambung jadinya. Oleh karenanya dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti bahwa makna dzurriyyat di sini bukan bermakna anak cucu keturunan, bukan, tetapi adalah kakek moyang sampai ke atas.
kami membawa leluhur-leluhur mereka. Istilah katanya kakek moyang datuk itu leluhur. Aba'ahumul usula, yaitu ayah-ayah mereka, datuk-datuk mereka yang di atas. Fil fulki ay safinati nuhin. Fil fulki, di atas bahtera. Itu al fulkinya pakai alif lam. Di dalam ilmu nahwu alif lamnya itu disebut dengan alif lam lil ahdi dzihni. Lil ahdi dzihni. Karena yang dimaksud dengan al fulki bahtera di sini sudah ada dalam akal dan ingatan kita. Apa? Yaitu safinati Nuh, kapal Nabi Allah Nuh. Orang-orang kafir kota Mekah mengerti tentang itu, sehingga tidak perlu disebutkan anna hamalna dzurriyyatahum fi fulki Nuh. Kenapa? Karena mereka sudah paham, mereka sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan kapal atau bahtera di sini adalah kapal Nabi Allah Nuh alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim. Sehingga al yang ada di dalam al-fulki adalah lil ahdi dzihni. Karena orang Mekah yang diajak bicara tahu bahwa yang dimaksud dengan bahtera adalah safinati Nuhin, kapal Nabi Allah Nuh. Al-mashhun yaitu al-mamlu. Mashhuni artinya adalah mamlu, yaitu penuh. Jadi kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam itu penuh. Penuh berisi dengan macam-macam makhluk yang ikut diselamatkan oleh beliau. Disebutkan di dalam Hasyiatus Sawi, li anna Nuhan ja'alahu thalatha tabaqatin, karena Nabi Allah Nuh menjadikan kapal beliau itu 3 tingkatan. Jadi kapal Nabi Nuh itu ada tiga tingkatan. Pertama, as-sufla. As-sufla itu tabaqatin sufla, tabaqatis sufla, yaitu tingkatan yang paling bawah, paling dasar. Wada'a fiha siba'a wal hawam. Nabi Allah Nuh menempatkan di situ as-siba', binatang-binatang buas, wal hawam, dan serangga-serangga yang berbisa. Khusus tempat mereka di kapal Nabi Nuh itu ada di lantai yang paling dasar. Besar kapal Nabi Nuh itu, 3 tingkatan. Kelas binatang buas dan serangga-serangga berbisa itu ada di bawah. Ada macan, harimau, singa, kalajengking, ular, dan lain-lain. Wal wusta, dan tingkatan yang di tengah-tengah, nomor 2, fihad dawabu wal an'am. Di atasnya ada binatang-binatang berkaki 4. Binatang-binatang berkaki 4, wal an'am, dan binatang-binatang ternak. Ada onta, ada sapi, ada kambing, begitu. Hebat Nabi Nuh mengatur. Sebab kalau digabung antara binatang buas dengan onta, kambing, dan sejenisnya, nanti akan dimangsa oleh binatang buas ini. Begitu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Untuk khusus binatang buas di sini nih tempatnya. Singa, harimau, macan, ular, binatang-binatang berbisa, kalajengking, sini, kalian sini. Masuk mereka di paling bawah. Onta, kambing, sapi, kerbau, kijang, dan lain sebagainya. Nih kamu di tingkat yang nomor 2. Wal ulya, dan tingkat yang paling atas. Wada'a fiha al-adamiyyina wat thair. Nabi Allah Adam menempatkan di sana manusia dan burung-burung. Khusus di lantai paling atas dimuliakan manusia.
Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Sehingga Nabi Nuh menempatkan manusia di tingkatan yang paling atas di bahtera beliau. Begitu cara Nabi Nuh membuat kapal. Nah, di antara manusia-manusia yang dibawa oleh Nabi Nuh di bahteranya itu ada datuk-datuk kalian, kata Allah Ta'ala. Wahai penduduk kota Mekah yang mengingkari nubuah dan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ datuk-datuk kalian juga. Termasuk datuk-datuk kita. Ada di kapal itu. Karena disebutkan di dalam tafsir Al-Jalalain bahwa orang-orang yang ikut di bahtera Nabi Allah Nuh alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan 80 orang, 40 laki-laki, 40 perempuan. Ada lagi yang mengatakan 78 orang, 39 perempuan, 39 laki-laki. Ada lagi yang mengatakan cuma 12 dan itu semua sepasang suami istri. 6 laki-laki, 6 perempuan, suami istri semua. Ada tiga pendapat. Dan itu mereka yang ikut serta di bahtera Nabi Allah Nuh, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan beliau. Berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Yang beriman kepadanya cuma 80. Bahkan ada lagi yang mengatakan cuma 78. Bahkan ada lagi yang mengatakan cuma 12. Subhanallah. Dakwah mengajak ke jalan Allah cuma 12 yang ikut bersama beliau, beriman bersama beliau. 6 laki-laki, 6 perempuan. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang ikut beriman bersamanya melainkan sedikit. Pantas kalau Allah menyebutkan sedikit. 6 orang laki-laki, 6 orang perempuan, 12. Pendapat yang lain 78, 39 laki-laki, 39 perempuan. Pendapat yang lainnya lagi 80, ya lumayanlah 80. 40 laki-laki, 40 perempuan. Itu pun sedikit dibandingkan dengan dakwah masa berdakwahnya Nabi Allah Nuh alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim. Berapa tahun? 950 tahun. Subhanallah. Itu bukan masa yang sangat singkat. 950 tahun dakwah, yang ikut beriman sedikit. Subhanallah. Tetapi beliau tetap terus berdakwah. Beliau tetap terus semangat untuk menyampaikan agama Allah. Tidak pernah menyerah, tidak pernah surut, tekadnya selalu kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun memilihnya sebagai ulul azmi. Sebagai ulul azmi di antara para nabi-nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yang berjumlah 25 orang, itu ada lagi yang dipilih oleh Allah Ta'ala 5 orang yang disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka itu? Pertama, yang paling mulia dan paling afdal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh dipilih sebagai ulul azmi? Padahal umatnya sedikit, padahal yang beriman bersamanya sedikit. Itu karena pengorbanannya,
karena perjuangannya dalam berdakwah di jalan Allah. Bahkan suatu ketika Nabi Allah Nuh mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dipukuli, dikeroyok sampai pingsan. Setelah itu beliau dibawa oleh orang-orang yang beriman bersamanya, digotong pulang ke rumah. Ketika beliau sudah sadar dari pingsannya, beliau bertanya, apa barusan yang terjadi kepada saya? Maka orang-orang yang beriman bersamanya itu yang jumlahnya sangat sedikit mengatakan, wahai Nabi Allah Nuh alaihi salam, engkau baru saja dipukuli oleh kaummu sampai pingsan, makanya kami gotong engkau ke rumah. Oh, begitukah? Iya. Mana mereka? Ya mereka masih ada di tempat mereka. Baik, saya akan pergi lagi ke sana. Saya akan ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jera-jeranya. Enggak ada kapoknya sama sekali. Kalau kita seperti itu, udah berhenti. Enggak. Ntar dipukuli lagi saya. Udah trauma saya. Nabi Nuh enggak ada trauma-traumanya. Ini perintah Allah. Datang lagi ke sana Nabi Nuh, dakwah lagi. Tidak gentar hatinya, tidak takut sama sekali. Yang saya sampaikan adalah hak. Yang saya sampaikan ini adalah risalah dari Allah. Disampaikan lagi. Itu kaumnya sampai sumpek. Kata mereka, orang ini nggak kapok-kapok, dipukuli sampai pingsan tetap aja begitu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Maka mereka pun menutup mata mereka dan menyumbat telinga mereka. Wajah ini ditutup dengan baju begini, telinga disumbat dengan jari. Kenapa? Supaya nggak ngelihat sosok Nabi Nuh dan tidak mendengar suaranya. Subhanallah. Ayo kita berdakwah digitukan sama orang. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Nabi Nuh berdakwahnya karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Ya terus aja beliau menyampaikan apa adanya. Walaupun orang-orang yang ada di depannya, Nuh datang, ayo, tutup semua. Telinga diginikan. Jadi Nabi Nuh bicara kayak bicara sama batu aja. Suaranya nggak didengar sama orang, wajahnya nggak dilihat sama orang. Tapi beliau tetap terus menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau tuh curhat kepada Allah. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, setiap kali saya mengajak mereka kepadamu litaghfira lahum, agar engkau ampuni bagi mereka dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka justru malah meletakkan, menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wastaghsyaw thiyabahum, dan menutup wajah mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka keras kepala dan semakin angkuh dan sombong. Luar biasa pengorbanan Nabi Nuh. Jadi Allah tidak menilai dari banyaknya pengikut, tetapi dari pengorbanannya dalam berdakwah di jalan Allah 950 tahun. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, fa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Kami wahyukan kepada Nuh agar membikin kapal di bawah pengawasan kami dan wahyu kami. Nabi Nuh pun naik ke atas gunung dan membuat kapal di sana. Orang-orang semuanya bingung, heran. Nuh, coba lihat, bikin apa di atas gunung? Stres kali ya. Karena apa? Kita nggak mau beriman sama dia. Stres. Kata orang-orang yang tidak beriman kepada beliau.
Dan cerita itu diabadikan juga oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumih sakhiru min. Setiap kali sekelompok daripada kaumnya lewat ketika Nabi Nuh membuat kapal itu, sakhiru min. Mereka mengejek Nabi Allah Nuh, diejek Nabi Nuh. Bikin apa kamu di sini? Wah, nggak ada kerjaan. Akhirnya apa jawaban Nabi Allah Nuh? Fa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jika kalian mengejek kami, kata Nabi Nuh, maka lihat nanti kami yang akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek aku. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu perintah Allah, udahlah Nabi Nuh langsung aja ambil kayu, bikin bahtera, perintah dari Allah. Nabi Nuh pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Cuman itu adalah perintah dari Allah, bikin kapal beliau. Ternyata setelah kapalnya selesai dan orang-orang yang beriman disuruh masuk ke dalam sana, juga beberapa ekor binatang, seperti yang tadi diceritakan. Datanglah tufan, banjir besar, menenggelamkan dunia. Baru mereka tahu ternyata ini dibalik pekerjaan Nabi Allah Nuh dalam membuat kapal. Dan Nabi Nuh juga baru tahu ternyata ini dibalik wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya untuk membuat bahtera dan kapal. Begitulah mereka. Ya. Nah, di sini diceritakan, disinggung, disindir sedikit tentang bahtera Nabi Nuh. Wahai penduduk kota Mekah, sesungguhnya kami telah membawa leluhur dan nenek moyang kalian fil fulkil mashhun, di dalam bahtera yang penuh. Berarti yang dimaksud dengan bahtera di sini adalah bahtera Nabi Allah Nuh. Itu tanda kebesaran kami, kata Allah. Coba kalau seandainya tidak kami bawa nenek moyang dan leluhur kalian di bahtera Nabi Nuh, pasti kalian juga tidak ada sekarang. Mana mungkin anak ada ayahnya nggak ada, kan nggak mungkin. Anak cucu itu ada karena adanya ayah dan kakek. Kakek-kakek kalian, datuk-datuk dan nenek moyang kalian itu leluhur kalian. Saya, kata Allah Ta'ala, yang dulu selamatkan mereka, ikut di bahtera Nabi Nuh hingga melahirkan anak cucu dan keturunan sampai ada kalian ini. Kenapa kalian tetap ingkar? Wa ayatul lahum ala qudratina, dan bukti bagi mereka atas kuasanya kami, anna, bahwasanya kami hamalna dzurriyyatahum, membawa dzurriyyat mereka. Ini ingat, dzurriyyat di sini artinya bukan anak cucu keturunan, tetapi dzurriyyat di sini adalah nenek moyang dan leluhur. Karena apa? Karena makna dzurriyyat itu diambil daripada kalimat adz-dzar'u, dan dzar'u artinya adalah al-khalq, makhluk. Makhluk itu bisa orang tua dan kakek moyang leluhur kita, bisa anak cucu dan keturunan kita, semuanya makhluk. Wa khalaqna lahum mim mithlih, dan kami ciptakan bagi mereka min mithlih, daripada yang semisalnya, ai mithli fulki Nuhin, yaitu yang semisal bahtera Nabi Nuh. Wa huwa ma amiluhu ala syaklihi, dan ia bahtera yang seperti Nabi Nuh tadi adalah kapal yang mereka buat. Ma amiluhu, yaitu yang mereka buat, ala syaklihi, dengan bentuk yang sama, atas bentuk yang sama, minas sufunis sigar, daripada kapal-kapal kecil, wal kibar, dan besar, bita alimillahi ta'ala, tentunya dengan diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang pertama yang bikin kapal itu adalah Nabi Allah Nuh, sehingga setelah kejadian itu maka orang-orang yang ada dan datang setelah beliau juga bisa menirukan membikin kapal. Jadi begitu. Jadi kapal dulu nggak ada, pas Nabi Nuh bikin baru kapal ada. Akhirnya sekarang pun kapal itu terus dibuat dan dibikin oleh manusia.
Dulu nggak ada kapal, paling dulu mungkin ada lanting begitu ya, mungkin lanting, pelampung. Tapi begitu Nabi Nuh bikin kapal bahtera besar, akhirnya setelah itu banyak orang-orang yang meniru beliau, bahkan sampai sekarang. Ada yang dari kayu, ada yang bahkan dari besi. Nah, itu kami mampu, kata Allah, menciptakan bagi mereka yang serupa dengan bahtera Nabi Nuh, ma yarkabun, yaitu yang mereka naiki fihi padanya. Ma yang yarkabuna, mereka naiki fihi padanya, itu pada kapal yang semisal kapal Nabi Nuh tadi bentuknya. Nah, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dari kayu, ada yang dari baja besi. Wa inna sya', dan jika kami mau, nugrikhum, kami akan tenggelamkan mereka, ma'ija disufun, bersamaan dengan diadakannya bahtera-bahtera itu. Walaupun ada kapal, walaupun mereka punya bahtera, jika kami mau, kami tenggelamkan mereka, kata Allah. Fala sarikha ay mughitha, fala sarikha ay mughitha, maka tidak ada sarikh. Apa itu sarikh? Ay mughith, yaitu penolong. Maka tidak ada penolong lahum bagi mereka, walahum yunqadhun, dan tidak pula mereka diselamatkan. Ay yunjauna, itu tidak akan diselamatkan. Jika kami mau, kata Allah, kami akan tenggelamkan mereka, walaupun mereka punya kapal dan bahtera. Kalau kami sudah menenggelamkan mereka, fala sarikha ay mughitha, maka tidak ada yang akan menyelamatkan mereka lahum bagi mereka, walahum yunqadhun ay yunjauna, dan tidaklah pula mereka itu ditolong, diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali adalah kasih sayang dari kami, wa mata'an ilahin, dan kami biarkan mata'an itu kami senangkan mereka, ilahin, sampai kepada waktu yang tertentu. Ai maksudnya apa? La yunjihim illa rahmatuna, tidak ada yang menyelamatkan mereka kecuali rahmat kami, lahum, untuk mereka, wa tamti'una iyahum, dan kesenangan-kesenangan kami yang kami berikan iyahum kepada mereka, biladzatihim, dengan kelezatan-kelezatan mereka, ila inqidha'i ajalihim, sampai selesainya ajal mereka, umur-umur mereka. Nah, kata Allah, tahu nggak kalian? Kalian bisa selamat di lautan, bisa mencari ikan dengan kapal-kapal kalian. Itu semua karena rahmat kami. Andai kata kami tidak memberikan rahmat itu, tentu kami akan tenggelamkan kalian, walaupun kalian ada di kapal. Kapal kalian tidak dapat menyelamatkan kalian. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kalian. Nah, sekarang kalian bisa ada di kapal, tapi kalau kami sudah murka, kata Allah Ta'ala, kami sudah tidak rahmat lagi kepada kalian, kami ambil rahmat kami, tenggelam kalian. Walaupun kalian ada di kapal, mati kalian. Ya. Jadi semua bahtera dan kapal-kapal yang ada di lautan, para nelayan-nelayan yang mencari ikan, itu bisa selamat hidup, pulang bawa rezeki, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak rahmat, tenggelam. Sehebat apapun kapalnya, secanggih apapun bahteranya, sekuat dan sekokoh apapun bahan dasarnya, mati, celaka, hancur, jika Allah tidak memberikan rahmat. Jadi illa rahmatan minna, kecuali rahmat dari kami, wa mata'an, dan kenikmatan, kesenangan dari kami untuk mereka, ilahin, sampai kepada waktunya, sampai kepada saatnya, maksudnya kepada ajal mereka nantinya. Itu Allah jelaskan kepada orang kafir. Dan ini juga berlaku kepada kita untuk dijadikan bahan renungan. Kita bisa berjalan
kemana-mana menggunakan mobil. Sekarang istilahnya mobil, kendaraan juga itu. Bisa selamat di perjalanan sampai tujuan, kendaraan juga itu. Padahal yang kita bawa itu adalah mesin dan di dalamnya banyak api. Mobil itu api semua kalau mau tahu. Bahan bakarnya, businya, api semua. Kita tuh di atas api pada saat itu. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Andai kata mobil itu tidak ditutup dengan besi-besi, kelihatan api-apinya tuh. Ngeri, mungkin gak ada yang berani naik mobil. Sama, naik pesawat juga, kendaraan udara ya. Pesawat. Itu selamat, subhanallah. Jamaah umroh, jamaah haji. Iya. Yang pergi ke Hadramaut untuk belajar. Itu di atas udara. Pian dapat bayangkan seandainya mogok semenit aja. Kalau di bumi mogok nggak apa-apa, iya. Oh mogok kepecahan ban, kehabisan bahan bakar. Coba di udara kalau mogok semenit aja, gugur, lepas kendali. Tapi rahmat Allah, itu semua karena rahmat Allah. Subhanallah. Kita ini hidup dikelilingi oleh rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, mati kita ini semua sudah. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum min adzabid dunya kaghairihim. Di situ kaghairihim apa kaghairikum? Hah? Him juga. Hah? Apa? Itu kum. Nah. Ayo, kita baca dulu. Ya. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum, dan apabila dikatakan kepada mereka terutama orang kafir ini ya, ittaqu ma baina aydikum, takutilah, waspadailah, ma baina aidikum, apa yang ada di hadapan kalian, apa yang ada di antara tangan-tangan kalian, maksudnya di hadapan kalian. Takuti, waspadai apa yang ada di depan kalian, min adzabid dunya, daripada azab dunia. Takuti itu. Kaghairikum, sama seperti selain kalian, yaitu orang-orang mukmin. Ini ajakan untuk takut dan waspada dengan azab yang ada di depan kalian saat ini, yakni dunia, juga berlaku kepada ghairikum, selain kalian. Nah, ghairikum itu kayaknya lebih pantas, karena ini khitabnya kepada orang-orang kafir. Kemudian dijelaskan ancaman ini, ajakan ini untuk takut kepada azab dunia yang akan Allah turunkan, bukan hanya kepada kalian. Kaghairikum, seperti selain kalian juga. Siapa selain kalian? Orang-orang mukmin, orang-orang muslim juga diajak untuk waspada daripada azab dunia. Kalau kalian orang-orang kafir, tinggalkan kekufuran kalian, tinggalkan berhala dan patung-patung itu, dan kembalilah kepada agama yang hak. Sembahlah Allah yang maha hak, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak seperti itu, kamu akan mendapat azab. Begitu juga yang sudah beriman, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan perzinahan, tinggalkan minum-minuman keras, tinggalkan perjudian. Jika tidak, kalian akan mendapat azab. Jadi begitu, min adzabid dunya kaghairihim. Wa ma khalfakum min adzabil akhirah kaghairikum, ya, kaghairikum. Kalau kaghairihim bagaimana? Kalau kaghairihim, ya berarti enggak ada khitab di situ. Ya selain dari mereka orang kafir, ya berarti orang-orang mukmin. Cuma kurang nyambung lah, kurang pas. Sebab di sini yang diajak adalah, yang diajak khitab, mukhatabunnya, yang diajak bicara adalah orang-orang kafir. Buktinya ma baina aidikum. Nah, jadi kaghairikum yang bagusnya itu. Itu apa? Kum ya di situ ya. Nah itu kum itu. Coba dilihat di hasyiahnya apa itu.
Hasyiah di bawahnya apa? Kum. Nah, itu yang di hasyiahnya yang benar berarti. Yang salah cetak berarti. Cetakan. Ini Imam Suyutinya nggak salah. Yang tukang cetak yang salah, tukang ketik. Nah. Wa ma khalfakum, dan takuti, waspadai juga apa yang ada di belakang kalian. Maksudnya di kemudian hari. Apa itu? Min adzabil akhirah, daripada azab akhirat. Sebagaimana kalian waspada daripada azab dunia banyak. Kalian dibikin sakit sama Allah, kalian ditimpakan musibah oleh Allah dan lain sebagainya. Maka takuti pula ma khalfakum wa ma khalfakum, apa yang ada di belakang kalian, yakni di akhirat kelak, min azabil akhirah, daripada azab akhirat. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Begitu nasihatnya, bagus sekali dikatakan kepada mereka seperti itu. Apabila dikatakan seperti itu kepada mereka, kan bagus nasihatnya. Udah takut sama Allah, takut dengan azabnya di dunia dan di akhirat. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. A'radu, mereka justru malah berpaling. A'radu, mereka malah berpaling. Nah, ini jawab daripada syarat idza. Kalau di Qur'annya tidak disebut jawabnya, mahdzuf, dibuang. Sehingga ditakdir oleh para pentafsir bahwa di sini ada jawabus syarti yang mahdzuf, dibuang, yaitu kalimat a'radu. Dari mana mereka tahu bahwa yang dibuang itu kalimat a'radu? Karena ada dilalah, ada petunjuk, itu madlul daripada ayat yang ada di setelahnya. Mereka begitu diberi nasihat agar takut kepada Allah, menghindari dosa-dosa, kembali kepada agama yang benar, tinggalkan agama yang batil, a'radu, mereka malah berpaling. Padahal tujuannya baik, agar mereka dirahmati. Inilah orang keras kepala, inilah orang yang keras hati. Dinasehati bukan malah menurut, justru malah cemberut dan berpaling. A'radu. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Nah itu mu'ridin. Nah dari kalimat mu'ridin ini nih, para pentafsir mengetahui ada jawab syarat yang dibuang, yaitu a'radu. Jadi madlul ayat yang ada di setelahnya. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka min ayatin daripada tanda dan bukti-bukti, min ayati rabbihim, yang berasal daripada tanda-tanda dan bukti-bukti Tuhan mereka Allah, illa kanu anha mu'ridin, kecuali adalah mereka itu daripadanya ayat tadi, tanda kebenaran Allah itu, mu'ridin, malah berpaling. Ingat itu bacanya wa ma ta'tihim min ayatin, jangan panjang ya-nya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati. Nah, kalau ayati yang keduanya panjang ya-nya. Kenapa? Karena min ayatin pertama itu isim mufrad, jangan dibaca panjang. Pas min ayati yang kedua itu dibaca panjang karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Kadang dibacanya sama. Jangan, harus dibedakan. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati. Dua-duanya panjang, jamak-jamak kedua semua. Dua-duanya jadi jamak jadinya. Salah. Perhatikan betul-betul harakatnya, matnya, supaya tidak keliru membacanya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Jadi min ayatin yang pertama pendek ya-nya. Ya-nya. Ayat alif hamzahnya tetap panjang. Sama-sama panjang. Baik ayat yang kedua atau ayat yang pertama. Hamzah tetap dibaca panjang. Tapi huruf ya-nya itu, untuk yang pertama jangan dikasih alif atau dipanjangkan. Jadi bacaannya yang pertama
wa ma ta'tihim min ayatim. A-nya tetap panjang hamzahnya, min ayatim. Pas yang ayat kedua baru hamzah dan ya-nya panjang dua-duanya. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Dan tidaklah datang kepada mereka daripada tanda kebesaran Allah, daripada bukti-bukti min ayati rabbihim yang berasal dari bukti-bukti Tuhan mereka, illa kanu anha muridin, kecuali adalah mereka daripadanya itu berpaling daripadanya, tidak mau nurut. Wa idza qila ay qala fuqara'us sahabati lahum anfiqu alaina mimma razaqakumullahu minal amwali qala alladhina kafaru lilladhina amanu istihza'an bihim anud'imu man law yasha'ullahu at'amah fi mu'taqadikum hadza in ma antum fi qawlikum lana dhalik ma'a mu'taqadikum hadza illa fi dhalalim mubin. Wa idza qila, dan apabila dikatakan di Quran di surah Yasin hanya disebut apabila dikatakan. Dikatakan itu kan berarti yang mengatakannya majhul, tidak ketahuan siapa. Kan dikatakan. Makanya qila itu mabni lil majhul. Nah, tapi kalau kita baca tafsirnya dijelaskan siapa sih yang mengatakan itu? Ai qala fuqara'us sahabah, yaitu orang-orang fakir di kalangan para sahabat. Jadi mereka yang mengatakan. Jadi orang-orang fakir di kalangan sahabat Nabi itu berkata, lahum kepada mereka orang-orang kafir. Apa kata mereka orang fuqara tadi? Babuhan muslimin, mukminin, yang fakir, yang miskin, berkata kepada orang-orang kafir itu, anfiqu alaina, berinfaklah kalian atas kami. Kasihan kan, pertama-tama Rasulullah membawa ajaran Islam, itu orang-orang yang ikut bersama beliau kadang diboikot, dan mereka rata-rata adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, fakir, miskin, kasihan. Lalu mereka ini berkata kepada penduduk kota Mekah yang kaya-kaya dari kalangan orang-orang yang tidak ikut beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, alaina, atas kami, kepada kami, mimma razaqakumullah, daripada apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Itu rezeki yang kalian dapat dari Allah, berbagilah kepada kami orang-orang fakir. Minal amwali, daripada harta benda. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Nah ini dia. Maka qala alladzina, berkatalah orang-orang kafaru, orang-orang yang kafir itu, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman tadi. Jadi orang-orang yang beriman ini dari kalangan sahabat Nabi yang fakir, yang miskin, minta supaya orang-orang kafir ini peduli dan berinfak kepada mereka. Apa jawaban orang-orang kafir itu? Qala alladzina kafaru lilladzina amanu, maka berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang beriman, istihza'an bihim, sambil mengejek mereka, anud'imu man law yasha'ullahu at'amah, apakah kami memberikan makanan kepada orang yang jikalau Allah menghendaki Allah akan memberinya makanan? Kan kamu punya Tuhan Allah, kenapa minta kepada kami? Nah, ini orang kafir. Fi mu'taqadikum hadza, yakni dalam keyakinan kalian ini. Kan kalian yakin kalian punya Tuhan, udah minta kepada Tuhan kalian, kenapa minta sama kami? Oh, begitu orang kafir. Ma antum in ay ma, kalimat in di sini maknanya nafi. Ma antum, tidaklah kalian itu, fi qaulikum lana dzalik,
dalam perkataan kalian kepada kami akan itu, yakni permintaan untuk diberikan infak tadi, ma'a mu'taqadikum hada, bersamaan dengan keyakinan kalian ini bahwa kalian meyakini punya Tuhan yang maha memberi rezeki tadi. Kenapa tidak minta aja langsung darinya yang katanya kalian meyakini dia memberi rezeki? Disebutkan dalam riwayat anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kana yut'imu masakinal muslimin, adalah beliau itu memberi makan kepada orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin. Falaqiyahu Abu Jahlin, maka beliau pun bertemu dengan Abu Jahal. Faqala, maka Abu Jahal berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ataz'umu annallaha qadirun ala it'ami haula, apakah engkau beranggapan bahwasanya Allah maha kuasa atas memberi makan mereka? Qala, Sayyidina Abu Bakar menjawab, na'am, iya, Allah maha kuasa memberi mereka makan. Qala, maka Abu Jahal berkata lagi, fama baluhu lam yut'imhum, terus lantas kenapa dia Allah tidak memberi makan mereka? Qala, Sayyidina Abu Bakar menjelaskan. Nah ini Sayyidina Abu Bakar bijak. Orang-orang kafir kan begitu, minta aja sama Tuhan kamu. Kenapa minta sama dia? Jelaskan sama Sayyidina Abu Bakar. Ibtala qauman bil faqri wa qauman bil ghina. Hei Abu Jahal, Allah itu tidak seperti makhluk. Allah kadang memberi ujian kepada sekelompok orang dengan kefakiran. Ada juga yang diuji oleh Allah sekelompok orang dengan kekayaan, kaya dengan kekayaan. Wa amaral fuqara'a bis-shaum, dan Allah memerintah orang-orang fakir untuk berpuasa, bersabar. Wal aghniya'a bil i'ta, dan menyuruh orang-orang yang kaya dengan memberikan hartanya. Begitu wahai Abu Jahal, bukannya Allah tidak mampu dan tidak kuasa. Kalau seandainya semuanya kaya, kaya semua, diberi makan semua, siapa yang mau bekerja? Nggak ada lagi yang bekerja. Namanya orang-orang kafir, orang-orang bodoh, tidak mengerti tauhid. Allah Ta'ala itu menjadikan sekelompok orang fakir, kemudian di sisi lain dijadikan sekelompok ada lagi orang-orang kaya. Itu ada hikmah semua, dan itu semua adalah ujian. Kekayaan ujian, kefakiran juga adalah ujian. Faqala Abu Jahlin, maka Abu Jahal menjawab lagi, wallahi ya Abu Bakrin, demi Allah wahai Abu Bakar, in anta illa fi dhalal, tidaklah engkau kecuali engkau berada dalam kesesatan. Begitulah orang-orang bodoh. Iya, kalau sudah kehabisan bahan untuk menjawab, wah sesat kamu. Iya. Sesat kamu adanya. Ataz'umu annallaha qadirun ala it'ami haula, apakah engkau beranggapan bahwasanya Allah itu maha kuasa atas memberi makan mereka, wa huwa la yut'imuhum, sedangkan ia Allah tidak memberi makan kepada mereka. Tsumma tut'imuhum anta, kemudian justru kamu yang malah memberi makan kepada mereka. Begitu. Itulah Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar pintar, dididik oleh Rasulullah. Jawabannya pun sangat bijak. Bukannya Allah tidak memberi makan kepada mereka, tapi Allah menguji mereka dengan kefakiran. Dan yang satunya lagi diuji oleh Allah dengan kekayaan. Yang fakir harus bersabar, kalau tidak punya makanan puasa. Yang kaya tidak boleh menahan hartanya. Itu ujian, titipan dari Allah. Berikan kepada mereka orang-orang fakir itu. Begitu. Kalau tidak seperti itu ya nggak kadrami lagi sudah, ya. Nggak ada lagi pahala bersedekah. Kalau semuanya kaya, mau ngasih sedekah apa? Orang kaya semua. Kalau semuanya miskin, nggak ada juga yang bersedekah. Jadi istilah sedekah itu dan infak itu harus ada. Kalau semuanya kaya, apa dan siapa yang akan disedekahkan? Tidak ada sedekah, tidak ada infak. Atau semuanya miskin, nggak ada sedekah, nggak ada infak juga. Apa yang mau mereka sedekahkan? Orang nggak punya apa-apa. Yaitu, jadi sedekah dan infak itu justru malah
adalah sarana ibadah yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Andai kata mereka manusia semuanya kaya raya, sarana ini akan hilang, ibadah ini nggak ada lagi sudah. Kita mau menginfakkan kepada orang kaya, kamu saya kasih uangnya 15 juta, saya juga banyak punya uang di rumah, kan begitu semua. Kamu saya kasih emas ya 10 gram, emas saya 100 gram di rumah. Ya nggak ada sudah sedekah dan infak kalau kaya semua. Hilang ibadah infak, hilang ibadah sedekah. Atau miskin semua. Saya minta kasih saya makan, saya juga lapar. Bisa nggak kasih saya beras 1 liter aja? Saya juga pengen beras, saya juga nggak punya beras. Ayo, apa yang bisa disedekahkan kalau semuanya fakir miskin? Nah, makanya Allah Ta'ala menjadikan sekelompok orang fakir, sekelompok orang miskin, kaya. Sehingga yang kaya menyantuni yang fakir. Dengan demikian akan kelihatan ulfah dan ta'akhi, ta'aluf dan ta'akhi, saling menyantuni dan saling memperkokoh tali persaudaraan. Itulah hikmah dibalik infak dan sedekah. Orang kafir nggak ngerti itu. Akhirnya apa? Kata mereka, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anud'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Apakah kami memberi makan kepada orang yang jikalau mau hendak Tuhannya itu memberi makan, tentu dia akan memberinya makan. Masa saya yang beri makan? Udah minta kepada Tuhan kalian aja. Walit tasrihi bikufrihim, dan karena adanya tasrih, keterangan, yaitu keterangan secara jelas, pernyataan lah. Walit tasrih, dan bagi adanya pernyataan bikufrihim, dengan kekafiran mereka itu, mauqi'un azimun, terdapat pengaruh yang besar. Mauqi'un azim, yaitu terdapat pengaruh yang besar kepada mereka. Kenapa? Apa bentuk pengaruh itu? Yaitu Allah Ta'ala langsung menyatakan orang-orang itu adalah kafir. Bukan manusia lagi yang mengatakan, Allah langsung. Yaitu tadi di dalam ayat yang sebelumnya, qalal ladzina kafaru lil ladzina amanu. Jelas mereka itu kafir, sah sudah, karena Allah langsung yang mengatakan itu. Walit tasrihi bikufrihim, dan bagi pernyataan dengan kekufuran mereka yang langsung dari Allah tadi, mauqi'un azimun, terdapat pengaruh yang besar bagi mereka, kehinaan yang jelas dan terang-terangan bagi mereka, karena Allah langsung yang menyatakan mereka itu kafir. Makanya waqalal ladzina kafaru lil ladzina qalal ladzina kafaru lil ladzina amanu wa yaquluna mata hadzal wa'du bil ba'thi in kuntum shadiqin fihi. Qala ta'ala ma yanzuruna ay ma yantadiruna illa sayhatan wahidatan wa hiya nafkhatu israfila al-ula wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir ayat yang ke-48 besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman terhadap kalam dan ayat-ayatnya. Amin Allahumma amin. Juga mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita amal untuk mengamalkan apa yang ada di dalam ayat-ayatnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unta wa dhakar. Rabbana waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birdan kal uyun waqdi anna Rabbana kulla الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم